One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan situasi dan kondisi dari berbagai tempat, di mana keempat Raja Asura sedang baku hantam dengan para dewa. Lalu pasukan Dark Shadow yang sudah mengalahkan Laut Timur, serta tertutupnya langit kerajaan Tang oleh Istana Langit Dark Shadow. Dan kita pun diperlihatkan beberapa perjalanan yang sudah dilewati oleh Tan Sanzang. Dimulai dari kerajaan Tengkorak Putih, terus yang pada akhirnya dia bertemu dengan temannya di Gua Kiong. Dan scene awal kali ini pun kita diperlihatkan siluman ular putih yang bertemu dengan suaminya dan juga Tan Sanzang. Siluman ular putih berkata, "Hei, sepertinya kau membawa temanmu untuk menemuiku. Kita sudah menjalani hidup kita masing-masing di gua ini selama 1 tahun lebih. Dan kau tidak pernah menemuiku. Ya, tentu saja karena kau sudah memakan semua temanku, apalagi yang bisa kulakukan," ucap si paman itu. "Hahaha, jangan takut, aku tidak akan melukaimu kok," ucap ular putih itu. "Sebaiknya kita jangan bahas dulu masa lalu kita. Aku mencarimu hari ini karena ingin memakai jalur air kincir. Jalur air kincir ini adalah alat yang kita bangun bersama. Kita bisa memakainya untuk melewati bagian bawah jalur iblis. Apakah kau ingin meninggalkan goa? Bukan aku yang mau memakainya, tapi ini dia, Tan Sanzang. Apa kau masih ingat? Hei Nona Ular," ucap Tan Sanzang. "Oh, itu kau, Kak Tan Sanzang. Aku benar-benar tidak sadar. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dulu kita pernah bertemu sebelum kau meninggalkan kesan yang begitu dalam kepadaku," ucap ular putih itu. "Nona Ular Putih, maaf mengganggumu. Aku ingin meminjam jalur kincir air ini. Tidak akan terlalu lama kok. Aku mohon izinkanlah," ucap Tan Sanzang. "Kak Tan Sanzang, kau sudah jauh lebih dewasa dari yang dulu. Dulu kau sangat keras kepala sekali dan tidak bersedia dibantu oleh temanmu sendiri. Akhirnya kau sudah sadar siapa sih yang tidak mau kalau bisa tiba di tujuan lebih cepat. Aku tentu saja bersedia membantumu mengantar kalian pergi dengan kincir air ini. Ini pastinya akan mempermudah banyak masalah." "Oh, terima kasih Nona," ucap Tan Sanzang. "Tapi ada syaratnya. Karena pria sepertimu jarang ada di sini, syaratnya kau harus melahirkan anak dariku yang sangat banyak sampai aku puas. Baru kau boleh pergi." Aduh duduh, aku sering mendapatkan permintaan yang aneh seperti ini. Dan jawabanku adalah, kau sudah tahu kan? Cuma satu, aku tidak bisa. Bagaimana kalau begini? Biar aku lebih agresif. Kau harus menurut kepadaku. Dan siluman ular putih pun menyerang Tan Sanzang dengan ekor runcingnya. Namun di saat serangan itu akan mengenai Tan Sanzang, sang Raja Kera pun muncul dan menghentikannya dengan tongkat toyanya. "Jika kau memenuhi permintaannya dan memenuhi semua permintaan siluman yang ada di jalur iblis ini, sepertinya perjalanan kita akan lebih singkat ya Tan Sanzang," ucap Sun Gokong yang meledek gurunya. "Hahaha, jangan bercanda Sun Gokong, cepat selesaikan dia. Tenang saja, sebaiknya kau duduk manislah. Hei siluman ular, aku dikenal sebagai kera yang tidak tertandingi. Kau tahu ini apa? Ini adalah tongkat toya emasku, khusus untuk menghajar ular sepertimu," ucap Sun Gokong yang bersemangat. "Raja kera apaan? Hanya siluman yang selalu mengikuti bokong Tan Sanzang. Aku tidak pernah memperhatikanmu, tapi kalau kau menggangguku dengan kakak Tan Sanzang, maka aku akan membunuhmu dengan ekor beracun ini. Rasakan ini, serangan ekor beracun bertubi-tubi yang menghantam Sun Gokong. Akan tetapi, Sun Gokong dapat menangkis semua serangan itu. Hei Tan Sanzang, memangnya tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Gawat kalau begini terus, ucap paman itu. Kita harus maju bersama-sama untuk menghadapinya. Mau bekerja sama? Itu tidak usah temanku. Kekuatan ular putih berbeda dengan yang dulu. Kalau begini terus, muridmu dalam bahaya besar." "Aduh, kau tidak mengerti. Dia itu tidak apa-apa. Biasanya yang dalam bahaya besar adalah musuhnya sendiri." Lalu kita pun diperlihatkan baku hantam antara Sun Gokong dengan ular putih yang sedang kejar-kejaran dengan kecepatan yang sangat gila. Wah, sepertinya racunnya membuat makhluk hidup menjadi batu ya. Lalu tiba-tiba Sun Gokong pun tertangkap di sana. "Hahaha, akhirnya tertangkap juga. Kau sekarang akan kutelan hidup-hidup." "Oh, kau yakin mau menelanku?
kau tidak mungkin bisa. Sun Wukong pun berteriak dan mengeluarkan raungan raksasanya. Sial, kekuatan ganas yang menyerang secara tiba-tiba. Kera ini sungguh sangatlah gila, ucap ular putih itu. Rasakan ini bodoh, pukulan tongkat Toyaku. Dan boom, pukulan tongkat Toya pun bersarang indah di mukanya, yang membuat dia tak berdaya. Lalu Sun Wukong yang tak mau kehilangan momennya mencoba untuk menghabisinya. Akan tetapi serangan itu ditahan oleh sang paman itu. Karena paman itu pun berkata, mau bagaimanapun dia adalah istriku. Yang dia barusan lakukan adalah karena dia kehilangan kesadarannya. Paman, berhati-hatilah, dia sudah memakan daging manusia. Kalau dia seperti ini terus, kau yakin apakah dia bisa berubah? Ucap Sun Wukong. Aku yakin semua arwah gelap bisa berubah. Meski dia menjadi seperti ini, aku tetap tinggal di gua ini untuk menunggunya. Ucap paman itu. Aku selalu menunggu dia sadar dan menunggu hari-hari indah bersamanya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan kondisi Bailang dan yang lainnya yang sedang naik perahu kecil itu. Sepertinya sudah selesai ya. Kalau kakak yang turun tangan biasanya selalu begitu. Kalau begitu, aku bisa tidur, ucap Chubaji yang malas. Hah, siluman ini tidak terlalu kuat. Aku juga bisa menghadapinya, ucap Chubaji. Kalau siluman ular sudah dibereskan, kita bisa pergi dengan lancar, bukan? Istriku, kau pasti kesakitan. Ya, aku sangat menderita. Bersabarlah istriku, semuanya akan menjadi lebih baik, percayalah padaku, ucap paman itu sambil menangis. Apakah kau bisa membuatnya lebih baik? Tunggu aku sebentar. Paman itu pun meloncat di atas kendali dari jalur kincir air dan mulai menyalakan kincir air itu. Semua yang melihatnya pun kaget dan terkagum-kagum di sana karena tidak menyangka hal seperti ini ada di sini. Tan Sanzang, aku akan mengantar kalian pergi. Kalian bisa mengembalikan kitab suci itu, tapi ada syaratnya. Kau Tan Sanzang harus tinggal di sini dan membacakan doa kepada istriku setiap hari agar menghilangkan pikiran jahatnya. Hei temanku, kau tidak bilang itu sebelumnya kepadaku. Kenapa kau baru bilang sekarang? Kau tak perlu seperti itu. Setelah aku mengembalikan kitab suci ini, bayangan gelap di dalam istrimu akan bisa diselamatkan. Tidak, selamatkan dululah istriku. Kalau tidak bisa diselamatkan, maka dunia ini juga harus tidak perlu diselamatkan. Kau tahu kan sifatku yang sebenarnya? Aku paling benci orang yang memaksaku. Oke lah, kalau begitu. Kalau tidak bisa, maka lupakanlah. Dan kincir air itu pun diberhentikan seketika. Jalurnya pun tertutup, ucap Bailang. Orang ini sungguh sangat menyebalkan sekali. Kita maju bersama-sama dan habisi dia, ucap Hause. Tidak, kita tidak bisa melakukannya seperti itu. Karena jalur air ini hanya dia yang bisa membukanya. Kita tidak bisa memaksanya. Sepertinya tidak ada cara lain lagi. Akhirnya kau mengerti juga Tan Sanzang. Kau harus menuruti keinginanku. Kalau tidak, kau harus melewati jalur iblis dengan secara perlahan. Semuanya, ayo kita pergi. Sama seperti waktu itu, pada akhirnya kita akan kembali. Panjat tebing itu mungkin ini akan sangat melelahkan. Itu tidak masalah, ucap Bailang. Aku bersemangat sekali. Hahaha, mau memakai jalan pintas tapi gagal ya. Lebih baik jadi apa adanya aja. Yap, selama ada guru dan kakak, aku tidak akan takut sejauh apapun, ucap Bailang. Kan aku sudah bilang sejak awal kalau orang yang ada di gua ini tidak bisa dipercaya, ucap Chubaji. Hei kalian semua, mau kemana? Ucap paman itu. Aku punya nasihat untukmu temanku, jangan tinggal di sini terlalu lama lagi, apalagi di tempat seperti ini. Hei Tan Sanzang, kenapa kau tega meninggalkanku? Orang yang sedang menderita, kau benar-benar tidak mempunyai perasaan. Di saat paman itu berbicara, tiba-tiba sesuatu hal yang gila pun terjadi di sana, di mana si paman itu tertusuk oleh ekor istrinya yang sangat tajam, yang membuat semua orang kaget di sana. Ah, kau terlalu lama, kau tidak berguna. Sial, kenapa kau melakukan ini padaku? Sekarang kau bukan seperti istriku yang aku kenal, ucap paman itu. Hahaha, kau adalah pria bodoh yang tidak bisa menerima kenyataan. Kau adalah orang yang hidup di masa lalu. Yang pergi pasti akan pergi. Kau tahu, aku bukan istrimu lagi dan aku tidak ingin kembali. Karena aku sangatlah senang sekali sambil melemparkan si paman itu. Wah, aura ini sepertinya ada yang tidak beres. Aura ular putih ini terus meningkat, ucap Sun Wukong. Aura ini tidak salah lagi. Ini adalah orang yang pernah keluar dari mimpi Xiaoyi.
Benar, Yuan Tianzu, dia ada di sini, ucap Sang Wujing. Hei ular putih, siapa kau? Aku adalah dewa kuno. Aku adalah leluhur dari kegelapan. Jika kau bersedia menjadi anak buahku dan memujaku, kau akan mendapatkan kekuatan terpendammu, ucap Yuan Tianzu. Baiklah, aku bersedia memujamu. Marilah, ini dia kekuatan terpendamku, ucap siluman ular putih itu, sambil terus merasakan energi yang sangat dahsyat di dalam tubuhnya. Dan dia pun menjerit sangatlah kencang sambil berkata, akhirnya aku berganti kulit. Ini dia wujud dari perubahan akhirku. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.